Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PAT Matematika kelas 11 untuk bagian kedua. Bagian pertama di video kemarin nomor 1 sampai nomor 10. Pada video kali ini berisi tentang kisi-kisi dari nomor 11 sampai nomor 25. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, langsung saja ke soal nomor 11. Jika limit X mendekati P untuk X kuadrat ditambah 8X dikurangi 1 sama dengan negatif 8, maka berapakah nilai P? Yang pertama, nilai negatif 8 kita akan pindah ruas ke sebelah kiri, menjadi limit X mendekati P untuk X kuadrat ditambah 8X kemudian dikurangi 1, pindah ruas ke kiri, yang tadinya negatif sekarang jadi positif 8 sama dengan 0. Maka limit X mendekati P untuk X kuadrat ditambah 8X, negatif 1 ditambah 8 sama dengan positif 7 ya. Kemudian nilai X-nya kita ganti menjadi P kuadrat ditambah 8P ditambah 7 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan faktorkan menjadi dua bagian. Yang pertama, jika dikalikan hasilnya 7, jika ditambah hasilnya 8. Berarti P plus 7 kali P plus 1 sama dengan 0. Kita akan cek dulu apakah pemfaktorannya sudah benar ya. P kuadrat, kemudian P kali 1 plus P, 7 kali P ditambah 7P, kemudian 7 kali 1, 7. P kuadrat ditambah 8P ditambah 7. Ternyata pemfaktorannya sama ya, berarti dia sudah betul. Nah, kalau sudah betul, maka kita kembali ke hasil pemfaktorannya. P plus 7 kali P plus 1 sama dengan 0. Yang pertama, P plus 7 sama dengan 0 dan P plus 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan negatif 7 atau P sama dengan negatif 1. Itu ya hasilnya. Lanjut ke soal nomor 12. Nilai limit X mendekati tak hingga, ini berarti limit tak hingga, untuk 2x kuadrat plus 7x min 4 per 6x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1 sama dengan titik-titik. Pertama, saya akan mengingatkan bahwa jika ada suatu bentuk pecahan, jika pembilangnya berpangkat lebih besar dari n, ya, pangkat m lebih besar dari n, maka hasilnya tak hingga. Yang kedua, jika AX pangkat M per BX pangkat N, kemudian nilai pangkat M itu sama dengan N, maka hasilnya adalah A per B. Nah, yang ketiga, jika ada A kali X pangkat M dibagi B kali X pangkat N, dan pangkatnya di mana M itu kurang dari N, maka hasilnya sama dengan 0. Sekarang kita lihat di soal. Ya, kita akan tuliskan dulu. Di situ ada M-nya berapa sih? M-nya kan 2, N-nya 3. Nah, 2 itu apakah lebih besar atau lebih kecil? M itu lebih kecil daripada N. Berarti berlaku sifat yang ketiga. Maka hasilnya 0. Soal nomor 13. Nilai limit X mendekati 4 untuk akar X min 2 per X min 4 sama dengan titik-titik. Pertama, kita akan jabarkan yang bagian pembilang atau penyebutnya untuk bisa disederhanakan, sehingga nilai limitnya bisa dicari ya. Nah, pertama, limit X mendekati 4 untuk akar X min 2 dibagi. Nah, yang bawah kita akan faktorkan dulu. X min 4 itu berasal dari akar X min 2 dikali akar X plus 2. Kemudian bagian pembilang dengan bagian penyebut ada yang sama, maka boleh disederhanakan ya. Jika dibagi maka hasilnya tinggal 1 untuk pembilang.
Berarti limit X mendekati 4, yang bagian atas sisanya adalah 1 dibagi akar X ditambah 2. Nah, sekarang baru kita masukkan nilai X-nya dirubah menjadi angka 4 ya. Berarti 1 dibagi akar X, berarti akar 4 ditambah 2. Nah, 1 dibagi akar 4 itu sama dengan 2 ditambah 2. Berarti sama dengan 1/4 ya. Lanjut ke soal nomor 14. Turunan dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 10x plus 2. Kita akan turunkan, berarti turunannya berapa? 3x kuadrat ditambah 5 kali 2 ya, berarti 10. X 2 min 1 berarti tinggal pangkat 1. 10 kali 1 10. Kemudian selesai. Itu mudah sekali. Lanjut ke soal nomor 15. Turunan fungsi f(x) untuk 3/x pangkat 4 sama dengan titik-titik. Pertama kita akan rubah dulu ya untuk mencari turunannya, di mana f(x)-nya dirubah, pangkatnya kita naikkan ke atas, jadi 3x pangkat negatif 4. Maka turunannya 3 kali min 4 min 12, X pangkat min 4 dikurangi 1. Berarti tinggal min 12X pangkat negatif 5. Kembalikan lagi pangkatnya ke bawah biar nilainya positif. Berarti min 12 dibagi X pangkat 5. Itu ya. Kemudian lanjut soal nomor 16. Turunan fungsi f(x) sama dengan akar X sama dengan titik-titik. Pertama kita rubah dulu f(x)-nya menjadi bentuk bilangan berpangkat. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah ya. Berarti turunannya 1 dikali setengah kali X pangkat setengah dikurangi 1. Maka turunannya adalah 1 kali setengah sama dengan setengah aja ya. Kali X pangkat setengah dikurangi 2/2. Itu ya. Kemudian turunannya adalah 1/2 kali X pangkatnya berarti negatif 1/2. Kita akan kembalikan lagi biar pangkatnya menjadi positif, maka taruh di bagian bawah ya. 1/2 berarti tulisnya 1/2, pangkatnya biar positif ya, karena pindah ke bagian bawah, jadi pangkatnya X pangkat setengah. Maka kembalikan lagi bentuknya menjadi bentuk akar, berarti 1/2 akar X. Itu ya. Lanjut soal nomor 17. Nilai turunan fungsi f(x) untuk 1 ditambah 2x kuadrat pangkat 5 sama dengan titik-titik. Pertama, turunan dari f(x) akan menjadi 2 buah bagian. Pertama, turunan dari perpangkatan itu sendiri, berarti 5 kalikan 1 ya, yang di depan sendiri, 5 kali 1, kemudian dikali 1 ditambah 2x pangkat 2, kemudian tutup kurung 5 dikurangi 1. Nah, sekarang tinggal turunkan yang ada di bagian dalam kurung. Tinggal berapa? Turunannya 1 adalah 0, kemudian ditambah turunan dari 2x kuadrat adalah 4x ya. Turunannya dari fx adalah 5 kali 1 sama dengan 5, kali 1 tambah 2x kuadrat pangkat 4, kemudian 0 tambah 4 hasilnya 4x ya. 5 kali 4x berapa? Itu untuk turunan hasilnya. 5 kali 4x sama dengan 20x dikali 1 ditambah 2x kuadrat pangkat 4. Soal nomor 18. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 12x dikurangi 7. Fungsi tersebut akan naik pada interval titik-titik. Nah, syarat fungsi naik adalah x-nya lebih dari 0. Kalau fungsinya turun, maka syaratnya
kurang dari 0. Nah, dari fungsi fx, kita tuliskan dulu rumus fx-nya. 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 12x min 7. Kita turunkan dulu fungsi fx-nya. Turunannya berarti 6x pangkat 2 dikurangi 18x ditambah 12 ya. Nah, kemudian ini semua kita bagi menjadi 6 biar lebih sederhana. Sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 12 dibagi 6 berapa? 2 ya, sorry ya, ini nulisnya salah. Nanti saya ganti menjadi 2. Berarti x kuadrat. Nah, ini saya ganti dulu jadi 2. Setelah ketemu x kuadrat min 3x plus 2, kita faktorkan menjadi x min 1 kali x min 2, lebih dari 0. Karena syaratnya adalah fungsi naik. Yang pertama ada x min 1 kurang dari 0 atau x min 2 lebih dari 0. Maka x-nya kurang dari 1 atau x-nya lebih dari 2. Itu intervalnya. Soal nomor 19, nilai maksimum dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 7 pada interval negatif 1 sampai dengan negatif 3. Nah, syarat maksimum dari suatu fungsi fx adalah f aksen x-nya itu harus sama dengan 0 ya. Berarti dari fx-nya tuliskan dulu x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 3. Kita akan turunkan dulu sehingga menjadi berapa? Turunannya f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 6x sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan atau difaktorkan biar menjadi 2 buah bagian. 3x kali x min 2. Yang pertama 3x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti yang pertama x-nya sama dengan 0/3 sama dengan 0 ya. X sama dengan 2. Nah, intervalnya adalah x-nya terletak dari min 1 sampai 3. Nah, kita akan memasukkan dari f negatif 1 ya. Tapi karena dia hasilnya x sama dengan 0 dan 2, berarti kita mulai dari f0. Kita masukkan f0-nya ke dalam fungsi fx di dalam soal yang paling atas. 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya sama dengan berapa? 0 dikurangi 0 tambah 3 sama dengan 3. Kemudian F1. 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 3. Berarti hasilnya 1 min 3 plus 3 sama dengan 1. Kemudian F2. F2 berarti 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 kuadrat ditambah 3 sama dengan 8 dikurangi 12 ditambah 3 sama dengan berapa? Min 4 tambah 3 negatif 1. Kemudian yang terakhir adalah untuk F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 kuadrat ditambah 3. Berarti 27 dikurangi harusnya ini 3 kali ini kurang kuadrat ya. Nah, berarti 9 kali 3 27 dikurangi 27 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 3. Maka nilai maksimumnya adalah ditentukan dari F3. Lanjut ke soal nomor 20. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 5 di titik 2, min 7 adalah yang pertama, kurvanya kita tulis terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan
X kuadrat dikurangi 8X ditambah 5. Kita akan turunkan dulu menjadi Y aksen sama dengan 2X dikurangi 8. Nah, titiknya adalah 2,-7 ya. Tuliskan dulu titik dari persamaan yang akan kita buat. Nah, masukkan nilai 2 ke dalam turunan dari fungsi Y ya. Berarti Y aksen sama dengan 2 dikali X dikurangi 8 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 8. 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Nah, ini negatif 4 ini merupakan gradien ya. Kita akan tuliskan dulu di mana gradien simbolnya adalah M ya. Berarti kita sudah dapatkan gradiennya negatif 4, kemudian kita mempunyai titik X1, Y1, 2, negatif 7. Nah, persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Tinggal memasukkan ke dalam rumus ini. Y dikurangi negatif 7 sama dengan M-nya negatif 4 kali X dikurangi 2. Negatif ketemu negatif jadi plus 7 sama dengan min 4X. Negatif 4 dikali min negatif 2 plus 8. Kemudian 7-nya pindah ruas ke sebelah kanan ya, jadi negatif. Maka hasilnya Y sama dengan min 4X ditambah 1. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 21. Anti turunan dari fx 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 2x ditambah 1. Berarti 4 dibagi 3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 1 ditambah 3 per pangkatnya 2 ditambah 1 kali X pangkatnya 2 ditambah 1 dikurangi 2 per, di sini ada pangkat 1 ya, berarti 1 ditambah 1 plus X ya. 1 itu hanya kita rubah menjadi X saja. Lanjut, kita hasilnya berarti 4 per 4 X pangkat 4 ditambah 3 per 3 X pangkat 3 dikurangi 2 per 2 X pangkat 2 ditambah X ditambah C. C itu adalah konstanta ya, atau bilangan tetap. 4 per 4 sama dengan 1. Ini juga 1, tinggal X pangkat 3. Ini juga 1, tinggal X pangkat 2 ditambah X ditambah C. Selesai, itu anti turunan. Soal berikutnya nomor 22. Hasil dari integral X min 3 kali X min 5 dx adalah titik-titik. Pertama, kita kalikan dulu dua buah faktoran ini ya, menjadi X kuadrat min 5X min 3X ditambah 15 ya. Kemudian dx jangan lupa. Nah, bagian tengah kita kerjakan dulu. Integral X kuadrat menjadi negatif 8x ditambah 15 dx. Nah, tinggal mengintegralkan secara biasa. Sama dengan di depan x ada angka 1. Berarti 1 per 2 ditambah 1. X 2 plus 1 dikurangi 8 per, di sini ada pangkat 1. Berarti 1 plus 1 kali x pangkat 1 per 1 ditambah 15 x ditambah C. C ini adalah konstanta ya. Menjadi 1 per 3 X pangkat 3 min 8 per 2 X pangkat 2 ditambah 15 X ditambah C. Maka hasilnya 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 8 per 2 sama dengan 4 X pangkat 2 ditambah 15 X ditambah konstanta. Itu ya. Soal nomor 23. Diketahui f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 8x plus 5. Jika f1 sama dengan 5, maka berapakah nilai
fx-nya. Pertama kita akan tuliskan dulu f aksen x-nya ya, seperti dalam soal. Maka fx-nya adalah seperti mencari integral 3/2 plus 1 x2 plus 1 dikurangi 8. Di sini ada pangkat 1 berarti per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah 5x ditambah c, konstanta ya. Kemudian fx sama dengan 3/3 x pangkat 3 dikurangi 8/2 x pangkat 2 ditambah 5x plus konstanta. Lanjut, berarti fx-nya 3/3 sama dengan 1, tinggal x pangkat 3 dikurangi 8/2 sama dengan 4, x pangkat 2 ditambah 5x plus c. Nah, di dalam soal diketahui bahwa f1 sama dengan 5, maka nilai x-nya kita ganti menjadi angka 1, biar ketemu berapakah nilai konstantanya ya. 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 ditambah c sama dengan 5 ya. Dituliskan di sini 5. 1 pangkat 3 1 dikurangi 4 kemudian ditambah 5 ditambah c sama dengan 5. 1 kurangi 4 berapa? Negatif 3 ditambah 5 ditambah c sama dengan 5. Negatif 3 tambah 5 sama dengan 2 plus c sama dengan 5. Berarti c sama dengan 5 dikurangi 2. Berarti c-nya sama dengan 3. Nah, setelah ketemu konstantanya 3, kita kembalikan ke rumus fx-nya ya. Biar menjadi rumus fx-nya lebih lengkap, yaitu x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x ditambah c. C-nya berapa tadi? Yang sudah kita cari, c-nya sudah ketemu, yaitu 3. Berarti tinggal diganti bagian belakang, yaitu ditambah 3. Mudah ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 24, jika fungsi biaya marginal suatu perusahaan adalah 3x kuadrat dikurangi 4x min 5 dan biaya tetapnya atau K sama dengan 8, maka persamaan biaya total adalah titik-titik. Kita akan tuliskan dulu fungsi biayanya ya. 3x kuadrat min 4x min 5 dan biaya tetapnya adalah 8. Maka kita sama saja mencari integral dari fungsi tersebut. Berarti 3/2 ditambah 1 kali x pangkat 2 plus 1 min 4 per ini pangkat 1 berarti 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 dikurangi 5x ya ditambah konstanta. Nah, karena di sini adalah konstanta berarti di sini sama saja dengan biaya tetap dari soal yang di atas. Berarti hasilnya 3 per berapa? Sama dengan 3/3 x pangkat 3 dikurangi 4/2 x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah berapa? Biaya tetapnya. Nah, tuliskan dulu seperti biasa, biaya tetap. Nah, kemudian kita cari 3/3 sama dengan 1 dikurangi 2x pangkat 2 min 5x ditambah. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Biaya tetapnya adalah 8. Selesai. Soal nomor 25 sama dengan 24. Tinggal dicari integralnya, kemudian ditambah biaya tetap ya. Berarti integral dari 5x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 ya. Kita akan mencari integralnya. Nah, integral dari ini adalah 5/4 x pangkat 4, ini langsung ya, 4/3 x pangkat 3 min 3/2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah biaya tetapnya berapa? 7. Langsung aja tulis 7, maka sudah selesai. Terima kasih.